Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Di sini saya akan menjawab soal yang ada di buku kelas 6 SD, buku matematika yang terbitan tahun 2018 edisi revisi. Nah, di sini ada soalnya. Coba kita jawab nomor 1. Pada malam hari suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Di atas 0 berarti ceritanya. Nah, di sini ada 0, ada 1, ya. Kalau di bawahnya berarti negatif 1, kan begitu ya. Tapi di sini dikatakan suhu di atas 0, bukan di bawahnya. Kalau di atas berarti positif 1. Nah, berarti di sini suhu Kabupaten Puncak adalah ya berarti 1 ya. 1 derajat Celcius. Jawabannya 1 karena di atasnya. Nah, bagaimana kalau bagian B? Ini saya anggap saya hapus, anggap bisa. Bagian B ini pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Nah, anggaplah air lautnya seperti ini ya. Air laut. Nah, air laut ini dianggap 0. Berarti di atasnya 1, 2, sampai misalnya sini 20. Tapi di sini dikatakan di bawah atau di atas? Di bawah. Berarti kalau di bawahnya ada negatif 1, ada negatif 2. Kalau saya sambung lagi ke bawah sampai negatif 20. Nah, di sini dikatakan 20 meter di bawah permukaan laut. Berarti dia berada pada angka negatif 20. Sehingga di sini jawabannya adalah negatif 20. Negatif 20 karena di bawah permukaan laut. Nah, kemudian di sini pesawat tempur TNI AU terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ya, saya anggap ini masih gambar yang sama. Ini lautnya berada pada angka 0. Katanya 100 meter di atas permukaan laut. Berarti di sini ada 100 ya. 100. Berarti bukan bilangan negatif, tapi bilangan positif. Sehingga di sini ketinggian pesawat tersebut adalah 100 meter. Karena di atas permukaan laut. Bisa dipahami ya adik-adik? Oke, berarti intinya kalau di bawah permukaan laut pakai bilangan negatif, tapi kalau di atas pakai bilangan positif. Nah, sekarang saya hapus ini, saya anggap adik-adik sudah bisa. Oke. Nomor 2, penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan laut. Ya, sama dengan tadi berarti. Nah, ada lautnya. Lautnya ini dianggap berada pada angka 0. Kalau di atasnya berarti ada angka 1. Di atas laut ada 2 dan seterusnya ke atas. Masih banyak. Kalau di bawahnya berarti ada angka negatif 1, ada angka negatif 2. Tapi di sini di bawah laut 45 meter. Nah, di sini ada 45 ya. 45. Berarti negatif 45 di sini. Karena di bawah laut masih ada sambungannya di sini dan seterusnya. Sehingga di sini yang dipakai adalah kedalaman penyelam adalah negatif 45 meter. Nah, negatif 45. Oke. Dipahami ya? Kemudian istilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Ini dibaca negatif 13. Negatif 13. Dibaca 234. 234. 34.
negatif 6.204. 6.204 berarti 6.000 negatif 6.204 ya, negatif 6.204. Seperti ini tulisannya, ada tanda garis datar dulu baru 6.204, dibaca 302.432. 302.432. Ya, berarti setusannya 302.432. Baru titik 432. Nah, seperti itu ya. 302.432. Ini bagian D, ini bagian C. Bagian C ada negatifnya, karena sini ada negatif. Oke, dipahami ya. Nomor 4. Gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari 1. Yang kurang dari 5 itu berarti ada 4. Intinya begini. Semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke kiri, semakin kecil. Berarti yang kurang dari 5 ada 4. Yang kurang dari 5 berarti ada 4. Nah, ini ya. 4, 3, 2, 1. Tapi lebih dari negatif 1. Ya, berarti berhenti sampai di sini ya. Karena lebih dari negatif 1 tapi kurang dari 5. Berarti ini jawabannya. Nah, seperti ini ya. Gambar lengkapnya. Sebenarnya ini bisa 6, 7, 8 dan seterusnya. Di sini juga bisa disambung. Negatif 6, negatif 7, negatif 8 dan seterusnya. Tapi gambarnya dibuat seperti ini saja. Bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari 7. Kurang dari 7 tapi lebih dari negatif 3. Misalnya di sini saya sambung supaya bagus. Misalnya di sini ada 7 ya. Bisa kasih tanda panah lagi di sini. Nah, kurang dari 7. Berarti kurang dari 7 berarti 6 masuk. Ada 6, ada 5, ada 4, ada 3, ada 2, sampai kapan ini? Tapi lebih dari negatif 3. Lebih dari negatif 3 berarti mulai dari negatif 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini tadi jawaban bagian A. Jawaban bagian B. Ya, di sini saya akan jawab bagian C. Apa pertanyaannya? Bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 1. 5 satuan ke kiri dari titik 1. Dari titik 1, 5 satuan ke kiri. Nah, inilah dia. Itu 0. Kemudian lagi D, bilangan bulat. Ini tanda panah ya. Bisa tanda panah seperti ini, yang lurus, atau saya pakai begini saja. Nah, gitu. Sekarang bagian D. Bilangan bulat yang terletak 4 satuan ke kanan dari titik min 2. Dari titik negatif 2, 4 satuan ke kanan. Dari titik negatif 2. Dari titik ini, 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata dia berada pada bilangan 2. Ini saya jawab bagian D. Bagian E-nya di sini.
Bagian E apa pertanyaannya? Bilangan bulat yang terletak 5 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Dari titik negatif 3, 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berada pada bilangan 2. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami. Nah, sekarang coba kita jawab nomor 5. Buatlah pernyataan yang sesuai dengan masing-masing garis bilangan berikut. Berarti dari sini, dari negatif 3 ke negatif 1. Berarti di sini bagusnya saya pakai garis datar saja ya, supaya menyesuaikan dengan yang ini. Nah, berarti dari 0 ke 1, berarti saya kasih begini saja. Nah, garis lurus. Ini dari negatif 2 ke 2. Dari negatif 2 ke 2. Saya kasih begini. Nah, ini. Nah, saya kasih begitu saja. Nah, ini tadi dari pernyataan menjadi sebuah gambar. Sekarang dari sebuah gambar kita ingin menjadi sebuah kalimat. Berarti ini kalau kita kalimatkan bagaimana? Bilangan bulat yang terletak 2 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Ya. Berarti di sini bagian A untuk nomor 5. Jawabannya yaitu itu saja di sini. Bagian A ya. Bilangan bulat yang terletak ya, ikuti saja kalimat ini. Berarti 1, 2, 4 satuan kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan dari titik negatif 3. Dari titik negatif 3. Karena di sini panahnya ke kanan, makanya ke kanan di sini. Tapi awalnya dari negatif 3. Itu bagian A. Sekarang bagian B. Ini adalah bilangan bulat yang terletak lebih dari 1 dan kurang dari 6. Bagian B ya. Bilangan bulat. Bagaimana bahasanya yang tadi? Yang terletak. Oh, yang lebih dan kurang. Berarti begini saja. Bilangan bulat yang lebih dari 1, yang lebih dari 1 dan kurang dari 6. Dan kurang dari 6. Kan begitu. Nah, kalau ini berarti bilangan bulat yang terletak berapa satuan ke kiri ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri tapi dari titik 2. Kan bisa ya? Karena tanda panahnya ke kiri. Bilangan bulat yang terletak berapa satuan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 apa ini? 5 satuan. 5 satuan. Oke. Kemana, kiri atau kanan? Ya, ke kiri.
Dari titik mana? Dari titik 2. Dari titik 2. Oke, paham ya? Kalau bagian D, ya ikuti saja kalimatnya seperti ini. Ini berarti bilangan bulat yang lebih dari 4, tapi kurang dari 1. Bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari apa? 1. Bisa dipahami ya? Nah, yang ini bagian E. Itu bilangan bulat yang terletak bagian E ini. Berarti dia ke kanan atau ke kiri? Dia ke kanan. Tapi mulainya dari mana? Mulainya dari negatif 4. Berapa langkah ke kanan? 1, 2, 3. 3 langkah ke kanan. Berarti ceritanya bilangan bulat yang terletak berapa langkah ke kanan? 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan dari titik negatif 4. Dari titik negatif 4. Karena itu mulainya. Nah, negatif 4. Oke, dipahami adik-adik? Nanti kalau ada yang ditanyakan, bisa tanyakan pada kolom komentar di bawah video ini. Coba kita lanjut pada soal nomor 5. Nah, di sini seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Ceritanya ada laut. Di sini laut itu, pas di lautnya ini, anggaplah ini lautnya. Dia berada pada bilangan 0. 10 meter di bawah permukaan laut. Berarti dari 0 turun nah, berarti dia berada pada bilangan negatif 10. Negatif 10 ya. Karena di bawah permukaan laut. Setelah itu, saat mencari makan, lumba-lumba tersebut akan bergerak ke atas 3 meter. Dari 10 ini naik lagi sebanyak 3 satuan. Sebanyak 3 meter. Berarti di sini enggak apa ini? Ya, berarti pasti bilangan 7, tapi negatif. Ya, negatif 7 karena di bawah permukaan laut. Setelah itu, akhirnya mendapatkan makanan pada permukaan tersebut. Nah, di sini dia dapat makanan. Kemudian lumba-lumba muncul ke permukaan hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Setelah itu dia lompat lagi. Dari sini dia lompat terus. Tapi sampai 2 meter di permukaan laut. Nah, berarti di sini 2. Positif. Nah, untuk menghirup udara. Jadi seperti itu ceritanya ya. Dari 0 turun ke negatif 10, naik 3 satuan ke atas sehingga menjadi negatif 7. Dari sini lagi dia naik sampai pada posisi 2 meter di atas. Nah, buatlah garis bilangan sesuai cerita di atas. Ya, karena kebiasaan kita menggambar garis bilangan secara mendatar, ini kan secara tegak ke atas. Coba kita ilustrasikan secara mendatar. Nah, awalnya, yang penting ilustrasinya sudah, anggaplah ini garis bilangannya. Ada bilangan 0. Kemudian di sini, ya di sini ada negatif 10 ya. Negatif 10. Tentunya di sini ada negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4,
negatif 5. Nanti adik-adik lengkapi ya. Nah, di sini kan awalnya dari permukaan laut turun sampai negatif 10 karena 10 meter di bawah permukaan laut. Setelah itu naik lagi permukaan. Nah, permukaannya naik 3 meter, berarti di sini negatif 7. Tapi dari sini dia lanjut lagi naik sampai 2 meter di atas permukaan laut. Nah, berarti di sini dapat bilangan positif 2. Saya ulangi di sini. Nah, di sini positif 2. Seperti itu ceritanya ya. Mati gambarnya dari 0 turun ke permukaan laut sebanyak 10 meter, naik lagi sebanyak 3 meter, kemudian naik lagi sampai dia mendapatkan posisi 2 meter di atas permukaan laut. Inilah gambarnya. Kalau mau digambar secara tegak seperti ini, nah, tapi kebiasaan kita menggambar secara mendatar seperti ini. Oke, dipahami ya? Ini garis lurus ya. Hanya saya tidak bisa menggambar secara garis lurus karena saya tidak punya penggaris, makanya seperti ini. Oke, dipahami adik-adik semuanya? Nah, sekarang di sini berikut ini adalah bilangan-bilangan bulat. Tuliskan bilangan bulat di atas beserta cara membacanya. Yang pertama ini 2. Ini dibaca 2. Kalau ini dibaca apa itu? Dibaca negatif 1. Ini dibaca apa ini? 34. Dibaca 34. 34. Ini dibaca 11. 11. Dibaca 76. 76. 76. Ini dibaca negatif 100. Negatif 100. Negatif 100. Oke, bisa ya adik-adik? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tuliskan saja pertanyaannya pada kolom komentar di bawah video ini. Demikian pembahasan untuk jawaban pertanyaan ini. Nanti kita akan bahas pembahasan lagi pada video berikutnya.